Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Video hari ini saya mau kasih informasi cara menghitung berapa biaya pemakaian alat elektronik. Jadi teman-teman kalau punya kos, itu kan kadang-kadang ada anak kos yang misalnya mau bawa PC gitu ya, misalnya mau bawa TV sendiri misalnya, atau misalnya mau pasang AC sendiri gitu. Nah teman-teman kan terutama kalau yang listriknya masih gabungan sama rumah induk atau sama Fasum, itu kan kita biasanya kasih cas ya. Oh, kalau mau bawa TV nambah sekian, bawa dispenser nambah sekian gitu. Nah, itu berapa sih pemakaiannya, gimana cara ngitungnya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman kosnya belum meteran sendiri-sendiri ya, belum pakai token, terus listriknya masih jadi satu, nah itu kadang-kadang kita kan suka bingung ya. Ada anak kos bilang, misalnya kita nggak punya fasilitas TV gitu ya, anak kos mau bawa TV, anak kos mau bawa PC gitu. Kadang-kadang kita bingung, ini gue harus ngecas berapa nih ke mereka gitu. Nah ini saya kasih cara ngitung simpelnya ya, cara ngitung simpelnya kira-kira berapa sih pemakaian TV gitu ya. Kita ambil contoh yang TV ya, contoh yang gampang TV ya. TV itu sekarang teman-teman harus tahu datanya dulu. Data yang harus dicari adalah yang pertama adalah berapa tarif listrik per kWh-nya. Kurang lebih sih 1.300 sampai 1.600 ya, tergantung teman-teman itu masuk ke kategori mana, R1, R2 atau bisnis atau apa gitu. Teman-teman cari aja di internet pasti ada. Oke, kita ambil misalnya contoh 1.500 ya, bisa biar gampang angkanya supaya bulat gitu. Nah, misalnya kita udah tahu 1.500 per kWh. Nah, kita sekarang lihat alat elektronik yang mau dibawa itu wattnya berapa? Sekarang kita ambil contoh aja, misalnya TV LED wattnya 50 watt gitu ya. Setelah tahu wattnya berapa, kita kira-kira aja, kita estimasi. Kira-kira orang kalau nonton TV sehari berapa jam sih gitu ya. Misalnya 10 jam gitu ya. Kita coba ya, kita hitung ya. Jadi tadi ya 50 watt dikali 10 jam. Berarti seharinya itu dia pakai 500 watt hour gitu ya. Terus kita kali 30, kita kali sebulan itu kan 30 ya. Itu jadi kurang lebih dapatnya 15.000 watt hour. Terus kita bagi dengan 1.000. Karena kan tadi kita taunya kan kWh ya. kWh itu kan kilo watt hour ya. Jadi dibagi 1.000. Jadi yang tadi 15.000 dibagi 1.000. Nah, dapatnya adalah 15 kWh setiap bulan. Nah, 15 kWh setiap bulan berarti kan itu pemakaian TV ya. Terus kita kalikan dengan tadi harga per kWh-nya, tadi kan kita kasih angka 1.500 ya, kita kaliin 1.500 rupiah. Akhirnya kita ketemu pemakaian untuk biaya listrik TV itu sebesar 22.500 rupiah ya. Jadi kalau misalnya bawa TV LED, wattnya cuma 50 ya, kita cas misalnya 50.000 itu sudah aman gitu. Nah, terus sekarang kita ambil contoh lagi, misalnya mau bawa PC ya, mau bawa PC, komputer. Nah, ini yang agak susah nih, karena kita nggak tahu ya pemakaian dia itu seperti apa. Kalau misalnya kayak dulu pas sekolah online segala macam, itu pasti PC bisa dibilang hampir on terus 24 jam. Nah, itu gawat banget, itu bisa boros banget. Karena apa? Karena PC itu wattnya gede ya. Kita ambil lah kurang lebih 400 watt, kurang lebih hampir sama kayak AC. AC setengah PK kan juga berkisar 350 sampai 400 watt. Kita coba PC ya, 400 watt ya. Kita pemakaian dia berapa sehari? Ya udah, kita nggak usah ambil 24 jam lah, kita ambil coba rata-rata 10 jam lah ya. Jadi 400 dikali 10. Jadi 4.000 watt hour. Itu per hari. Kita kaliin 30, 120.000 watt hour. Kita bagi 1.000 supaya kita dapat kWh-nya ya. Dapatnya adalah 120 kWh. Per kWh-nya 1.500, kita kali 1.500. Berarti kita dapat 180.000 rupiah. Itu kalau PC-nya PC biasa, pakainya cuma 10 jam per hari. Kalau PC-nya untuk mining crypto, atau PC-nya buat gaming yang berat, buat main game online segala macam, itu wattnya bisa lebih gede dari 400. Jadi tadi itu 180.000 itu minimnya ya, 180.000 minim. Jadi memang kalau komputer itu memang sangat boros, sama kayak AC ya. Jadi kalau tadi hitungannya AC juga kurang lebih 180.000. Jadi kalau misalnya saya mau pasang AC nih, misalnya kamar teman-teman kosnya kosongan gitu, saya mau bawa AC sendiri gitu. Ya udah, cas aja misalnya
tadi kan 180.000 kan dapatnya ya kurang lebih ya. PC sama AC kan hampir sama. Jadi kita cas 200.000 gitu. Nah, teman-teman semoga video ini berguna ya. Jadi itu mungkin buat saya hitungannya simpelnya seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang lain yang lebih expert di listrik, mungkin ada cara menghitung lain yang mungkin lebih detail dan lebih tepat ya. Saya nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa ikut sharing ya di kolom komentar gimana cara ngitungnya. Cuma kalau saya sih biasanya ngitungnya kayak gitu. Cuma kalau sekarang saya kebanyakan kos saya udah token semua. Itu kan udah nggak ada masalah ya, karena dia mau bawa apapun itu terserah kan dia yang bayar gitu. Cuma kalau kita pakai token kan kita juga harus perhitungkan kira-kira mereka itu bawa peralatannya apa aja. Kalau memang kos kita super eksklusif, ya mungkin biasanya kalau cewek-cewek pakainya hair dryer. Kalau hair dryer itu kan ada yang 1000 watt sendiri. Bayangin kalau hair dryer doang 1000 watt, plus pemakaian AC, plus pemakaian water heater segala macam, kalau kita kasih cuma 900 watt, nggak cukup gitu. 1300 watt mungkin mepet banget ya. Jadi teman-teman hitung itu kira-kira pemakaian listriknya berapa supaya token yang dipasang itu bisa pas gitu ya. Kalau saya sih prinsip saya, kalau saya pasang AC setengah PK, TV LED, terus water heater biasanya 900 watt itu sebenarnya udah cukup. Cuma kalau mereka bawa tambahan barang-barang, mereka nyetrika di dalam kamar, mereka pakai hair dryer, mereka pakai dispenser, nah itu udah pasti nggak cukup. Solusinya gimana? Ya udah, solusinya biasanya suruh nambah sendiri. Mereka suruh naikin daya, mereka nambah. Karena naikin daya itu bayar. Nanti kalau kita udah nggak butuh, kita turunin daya itu kita nggak bayar, kita gratis gitu. Oke teman-teman, itu masalah listrik yang bisa saya sharing hari ini. Semoga berguna dan tungguin terus ya video-video saya berikutnya tentang kos-kosan. Semoga bisa menambah wawasan dan berguna lah buat bisnis kos teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!